Shalom sahabat WB yang terkasih. Renungan Harian Wanita Bijak Selasa 26 Mei 2026 dengan tema Seruan untuk bertobat. Firman Tuhan diambil dari Kitab Hosea pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kitab Hosea pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap hari buat kami. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing kami sehingga kami mengerti apa yang kami dengar dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Haleluya, amin. Firman Tuhan dari Kitab Hosea pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3. Alkitab terjemahan baru 2. Demikianlah sabda Tuhan. Samaria harus menanggung kesalahannya, sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Pertobatan Israel dan janji Tuhan. Kembalilah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tersandung karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata ini, dan kembalilah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, dan terimalah yang baik. Sebagai ganti lembu, kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan dan melakukannya setiap hari. Haleluya, amin. Sahabat WB yang terkasih, apa yang diserukan kepada bangsa Israel ada di ayat pertama. Dan di ayat 2, apa yang menjadi seruan pertobatan dan perintah untuk bangsa Israel? Hal apa yang sejatinya menjadi persembahan sebagai bentuk pertobatan Israel ada di ayat 3. Dosa selalu menawarkan kenikmatan sesaat yang bisa melemahkan iman kita dan lama-kelamaan akan menyeret kita jauh dari Allah. Masihkah ada dosa yang engkau belum akui? Apakah ada kebiasaan atau hal yang selama ini menjadi berhala yang membawamu menjauh dari Tuhan? Sudahkah engkau menyadari hal tersebut? Apa tindakanmu untuk dapat lepas dari dosa tersebut? Ambillah waktu pribadi untuk hal ini dan tulislah itu dalam buku jurnalmu. Jangan sembunyikan dosamu, tetapi akuilah. Hari ini kita mau jujur di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan berkeputusan untuk berhenti dari kebiasaan dosa. Sahabat WB yang terkasih, pastikan engkau punya waktu tenang dan deal hal ini secara pribadi dengan Tuhan. Nyatakan ketidakmampuanmu dan persembahkan pengakuan dosamu setulus hati kepada Tuhan. Lakukan jeda beberapa waktu untuk mendengar apa yang Tuhan katakan dan tuliskan itu di buku jurnalmu. Bersyukurlah atas kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Sahabat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan di dalam kelompok modul 2 dan sahabat WB lain, untuk berkat yang kita terima dari kebenaran ini dan komitmen pribadi kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami yang selama ini mungkin kami tidak sadari dan mungkin masih terus kami lakukan dengan alasan-alasan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong bimbing kami untuk kami melakukan pertobatan, untuk kami mau melepaskan semua dosa-dosa yang selama ini masih mengikat kami. Tuhan Yesus, mungkin itu sulit untuk kami lakukan, tapi kami mohon Roh Kudus membimbing kami sehingga kami juga bisa lepas dari dosa-dosa yang selama ini masih mengikat kami.
Bantu kami ya Yesus, kami mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan menyertai kehidupan kami, Engkau yang akan membimbing kami dan kami mau menang dari dosa-dosa kami. Terima kasih Yesus, untuk hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pertobatan adalah kunci mengalami kasih karunia, perkenanan, dan penyertaan Allah.